Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan mereview dan mengetes fungsi semua komponen. Ini komponennya baru terpasang semua, jadi kita tes fungsi sebelum dikirim. Ini kapasitas 100 full otomatis dengan sistem kelembaban otomatis juga. Orderan dari Bapak Hendri dari Blitar, Jawa Timur. Abaikan yang di sebelah sini, ini belum terpasang komponen. Abaikan juga yang di belakang sana karena itu mesin tetas yang saya pakai untuk pribadi. Karena saya di sini juga nggak cuma membuat mesin tetas, tapi saya juga ada budidaya macam-macam unggas ya, macam-macam jenis ayam. Entok, bebek juga ada, termasuk soang atau bisa disebut angsa lah. Video ini saya khususkan untuk Bapak Hendri yang ada di Blitar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya sudah order. Oke, langsung saja. Nanti di video ini juga saya akan menjelaskan cara-cara pemasangan komponennya ya. Maksudnya bukan komponen sih. Jadi bak air, rak, alat pelembab dan lain-lain. Untuk yang pertama saya jelaskan di sini ada termostat di atas. Ini gunanya mengontrol suhu. Suhu akan, maksudnya penghangat akan otomatis hidup ketika di angka terendah dan otomatis mati di angka tertinggi. Begitu terus menerus siklusnya. Jadi suhu tetap bertahan di angka yang udah kita setting. Settingannya berapa? Nah, ini sebenarnya udah saya setting sebelum dikirimkan. Tapi misalkan Bapak Hendri ingin men-setting sendiri, nanti kita ada video lain yang terpisah cara setting bagian yang ini dan timer. Dan untuk lanjut ke bawah ya. Di sini ada hygrostat, gunanya untuk mengontrol kelembaban. Jadi kelembaban akan stabil dari angka terendah sampai angka tertinggi. Kelembaban akan aktif ketika angka sudah ada di angka kelembaban terendah untuk menambah kelembaban. Nah, ketika kelembaban bertambah dan mencapai di angka tertinggi, maka kelembaban tersebut akan otomatis mati. Tapi di sini kelembaban utama tetap ada di bak air ini. Jadi untuk kapasitas 100 ini kita biasa sediakan 3 buah bak air atau nampan ya. Ini nanti diisi penuh semua dan posisinya seperti ini. Satu di sebelah kiri mepet dan yang dua di tengah. Dibagi aja areanya ya. Perkiraan aja seperti ini kurang lebihnya. Dan yang tadi saya sebut pelembab otomatis itu adanya di sebelah kiri sana. Nah, ketika kelembaban kurang, alat ini akan mengeluarkan kabut lembab secara otomatis yang bentuknya kabut ya, bukan butiran-butiran air seperti semprotan parfum seperti itu, bukan. Kalau itu sangat berisiko sama telur karena membuat telur basah. Jadi kalau ini bentuknya ini semacam kabut, mirip asap. Jadi kabut lembab ya. Jadi ini hanya melembabkan udara, bukan membuat basah. Jadi kalau kita hadang di sini juga dia nggak bikin basah tangan, tapi lembab. Kenapa ada pelembab? Karena yang dibutuhkan telur itu ketika di pengeraman bukan hanya suhu dan pemutaran atau pembalikan telur. Kelembaban juga di sini sangat penting. Jadi kalau tanpa kelembaban, cangkang telur ya, cangkang telur akan keras dan kering. Ketika cangkang kering atau keras, anakan yang ada di dalam tidak kuat memecahkan cangkang telur karena cangkangnya kering dan keras. Tapi ketika kelembaban cukup, maka anakan yang di dalam telur akan sangat mudah untuk mendobrak atau memecahkan cangkang.
Dimana kasus penetasan itu kegagalan banyak terjadi ketika telur memang benar-benar bagus dan fertil, memenuhi persyaratan telur tetas, tapi banyak kasus yang anakan mati di dalam mati di dalam mati di dalam cangkang dan gak kuat memecahkan cangkang ya. Kasusnya banyak seperti itu. Karena apa? Saya kasih bocoran sedikit ya, berbagi ilmu, karena kelembaban kurang. Kan ada nampan bang, ada air di bawah bang, gitu kan. Misalkan ada yang nanya. Nah itu enggak sepenuhnya stabil ya. Ketika malam oke lah, bisa dikatakan cukup. Tapi ketika terik matahari di siang hari, lagi terik-teriknya panas ya, itu biasanya kelembaban berkurang dan sangat jauh berbeda dengan waktu di malam hari. Apalagi malam hari gerimis sama siangnya terik. Nah itu sangat berbeda sekali kelembabannya, kadar kelembabannya ya, sangat berbeda. Jadi di sini ketika kelembaban kurang, contohnya di siang hari ya, maka ada alat yang bekerja untuk menambah kelembaban. Sama kayak suhu, sama ya nih. Untuk yang belum paham, syukur-syukur teman-teman udah paham semua ya. Ini khusus untuk yang belum paham, sama ya kayak pemanas. Kalau bohlam ini sebagai pemanas pensuplai suhu, kalau air ini sebagai kelembaban, pensuplai kelembaban. Sama, ketika kurang lampu akan hidup dan ketika cukup lampu akan mati. Tapi air tidak bisa hidup atau tidak bisa disemprot ya tanpa alat kelembaban. Jadi kelembaban otomatis itu di sini sangat penting. Misalkan ada air aja dan tanpa penyemprot kelembaban seperti yang di sana, itu ditakutkan nanti ketika kurang terus kita nggak semprot atau nggak nambahin kelembaban, itu berakibat tadi yang seperti saya jelaskan, si anakan tidak bisa keluar dari cangkang karena cangkangnya keras. Dan untuk Bapak Hendri, nanti di sini ada timer untuk penjadwal pemutaran. Nah, outputnya ke sini, ke kabel ini, dan disalurkan langsung ke erak. Nah, ketika telur baru masuk ya, sampai umur 2 hari, ini tidak perlu dicolok atau tidak perlu dipasang ya. Jadi biarkan eraknya tidak aktif. Yang dimaksud di sini tujuannya nggak dicolok itu biar eraknya nggak muter. Dan ini dipasangkan di hari ketiga. Dan ketika telur udah retak, misalkan telur ayam, dia retak di 19 hari. Nah, nanti ini dicabut. Karena ketika telur udah retak, itu udah tidak butuh pemutaran lagi. Mungkin ini durasinya terlalu panjang ya. Saya sudahi aja langsung videonya, karena ini juga udah malam, biar saya bisa packing dan dikirimkan besok paginya kepada Bapak Hendri yang ada di Blitar, Jawa Timur. Untuk Bapak Hendri, settingan ini nanti saya akan kirim di video terpisah ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Terima kasih. Semoga cepat sampai ya ini mesin tetasnya. Terima kasih banyak udah order. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.